apakah Warokah dan istrinya, lalu Khadijah dan suaminya adalah Nasrani? Jawabannya 100% yes. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan edukasi ya dalam bingkai toleransi. Ini menjadi sangat penting supaya Bapak Ibu Saudara, oh ternyata selama ini gitu, kita kena prank. Anda tahu Warokah bin Naufal? Tidak ada di Alkitab, tapi Anda bisa klik di Google. Warokah bin Naufal, lalu Khadijah binti Khuwailid. Ya, di Alkitab nggak ada, tapi di Google ada. Lalu orang bertanya, Warokah kan punya istri, Khadijah punya suami, betul. Apakah mereka keluarga Nasrani? Jawabannya yes. Warokah, kalau Anda klik di Google, dia adalah seorang pendeta Nasrani. Khadijah adalah sepupunya Warokah. Mereka saudara dekat ya, sepupu ya. Kalau menurut cerita itu tuaan Khadijah, ya. Khadijah itu kakak sepupunya, ya. Warokah punya istri dong, punya. Pernikahannya secara Nasrani. Khadijah punya suami dong, punya. Pernikahannya secara, tar dulu Pak. Pertama dibahas dulu, suaminya Khadijah siapa Pak? Silakan Anda klik di Google ya. Ya sebenarnya suaminya Khadijah itu namanya siapa ya? Ya ada sih ya, suaminya Khadijah ya. Warokah dan Khadijah ini menyusun Alkitab bahasa Arab sekitar tahun 585 ya. Lalu ini bukti yang kita bisa sampaikan ya. Lalu tahun 585-an atau sekitar 590 muncul Alkitab bahasa Arab Timur, Arab Saudi, yang dirilis atau disusun oleh Warokah dan Khadijah itu. Suaminya Khadijah siapa? Ya, banyak orang tidak tahu ya. Tetapi sebenarnya ada suatu nama yang jarang orang ketahui. Khadijah dan suaminya pada waktu mereka melakukan pernikahan ada poligami nggak? Enggak, berarti ciri khas pernikahan Nasrani. Pada waktu Khadijah dan suaminya menikah, suaminya disunat tidak? Tidak, berarti khas mereka adalah dari Nasrani. Pada waktu ada di The Temple itu ya, di kuil penyembahan, Khadijah dan suaminya tidak berani merusak ornamen di dinding yang ada Maria menggendong Isa Al-Masih. Bukti bahwa mereka dari keluarga Nasrani. Pada waktu meninggal tidak langsung dikubur, disemayamkan dulu 1-3 hari. Ini ciri khas bahwa dari keluarga Nasrani. Setelah mereka meninggalkan sebuah rumah peribadatan. Rumah peribadatan ini justru menghadap ke Yerusalem. Ya, ini ciri khas bahwa Khadijah dan suaminya adalah dari keluarga Nasrani. Ya tinggal coba dicari siapa suami dari Khadijah ini. Ya, di dalam literatur lain itu ada nama-nama tertentu yang sampai hari ini saya masih menggali. Ketika Khadijah mati, suaminya poligami enggak? Enggak. Karena suaminya itu Nasrani, dia menikah lagi tetapi tidak poligami. Sayang disayang, diceritakan entah ini suami yang mana. Karena kan simpang siur suami Khadijah itu. Ya. Ada disebut Mr. X. Mr. X ini poligami, sedangkan kekristenan tidak mengenal poligami. Ya Bapak Ibu ya saya. Jadi
menggali dari informasi di media sosial menyimpulkan bahwa Warokah dan istrinya, Khadijah dan suaminya adalah keluarga Nasrani. Mereka tidak mengenal poligami, mereka tidak disunat, mereka ketika meninggal juga disemayamkan lebih dulu. Itu ciri-ciri khas. Ya, tapi cerita ini dipelintir atau diolah, digoreng-goreng sedemikian rupa sehingga suaminya Khadijah ini setelah menduda dicitrakan sebagai berpoligami padahal tidak. Nah, lalu siapa nama suami Khadijah? Ya, itu yang harus dicari, ya. Sembahlah Isa Al-Masih, Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Sembahlah Isa Al-Masih, Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Ini adalah edukasi dalam toleransi. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.